postur berkendara. Nah, ini akan saya ulas, akan saya ulangi lagi biar nanti kalau pas di tes ada pertanyaan ini nanti teman-teman bisa menjawabnya. Oke, mohon maaf teman-teman yang lain yang coret-coret di layar monitor HP-nya, mohon untuk dihapus, kasihan temannya yang lain ya. Oke. Postur yang pertama adalah pandangan atau mata. Ketika kita berkendara, silahkan pandangan kita lurus ke depan sambil mencari informasi yang luas. Jadi jangan cuma lurus bawah depan saja, tapi lurus depan agak jauh. Oke, kita akan antisipasi mungkin di depan ada belokan tajam atau mungkin turunan atau mungkin ada gang-gang dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Ketika di situ banyak kendaraan yang keluar masuk ataupun ke jalan raya, itu pasti akan butuh konsentrasi kita untuk antisipasi. Nah, ini fungsi pandangan mata kita harus menyebar jauh ke depan. Oke, berikutnya pundak. Nah, silakan pundaknya rileks saja. Oke, pundaknya santai rileks, tidak usah tegang, tidak usah kaku. Oke, yang berikutnya siku atau sikut ya. Oke, di sini. Nah, siku ini silahkan sedikit ditekuk. Kalau gambar yang di slide, itu sikunya sudah sedikit ditekuk ya. Jadi tidak lurus, nah tidak lurus seperti ini. Karena ketika siku kita lurus seperti ini, ketika jalan yang kita lalui, misalnya bergelombang ataupun jalanan rusak, getaran yang ditimbulkan oleh kondisi jalan, itu akan merambat ke ban, breaker, walaupun sudah ada suspensinya. Nah, ini akan merambat ke tubuh kita melalui tangan ini. Oke, ketika tangan kita sedikit ditekuk, itu ada sedikit suspensinya. Jadi dia membantu pemegasan atau membantu suspensi. Itu maksudnya. Jadi tubuh kita tidak tetap capek. Kita tetap ada suspensi di sikunya. Oke, berikutnya tangan. Nah, ini tangan yang kita maksud adalah jari-jari tangan kita ketika kita berkendara. Silahkan saat berjalan biasa 4 jarinya, 5 jari beserta ibu jarinya itu menggenggam handle gas dengan sempurna. Oke, ketika kita melakukan pengereman, gasnya belum menutup rapat tapi sudah ngerem. Hasilnya apa? Motornya tetap jalan, tidak akan signifikan hasil pengeremannya. Oke, itu dua sisi kenapa standby 2 jari ini kurang maksimal. Oke, silakan teman-teman untuk lebih mengamati tentang teori jari-jari saat pengereman ini. Oke, berikutnya pinggul. Nah, ini pinggulnya yang penting duduk di atas jok dengan nyaman. Tingkat kenyamanan setiap orang beda-beda, tergantung postur orangnya, tergantung tipe motor yang digunakan. Oke, silahkan berada di atas jok, tidak usah terlalu dekat dengan tangki atau yang motornya sport, ataupun tidak usah terlalu ke belakang jauh. Oke, santai saja dan pas di tempat duduk yang benar. Oke, berikutnya lutut. Nah, ini untuk tipe motor sport ataupun motor cowok ya. Silahkan lututnya sedikit mengapit tangki bahan bakar. Oke, mengapit ataupun menjepit tangki bahan bakar tapi smooth, halus. Jangan terlalu ekstrim menjepitnya. Oke, ini akan membantu ketika teman-teman melewati area ataupun jalan yang menikung. Ketika kita bermanuver berbelok, ini posisi lutut kita bisa sedikit membantu menekan motor, menekan tangki bahan bakar. Itu lebih mudah nanti berbeloknya. Oke, berikutnya adalah kaki. Nah, silahkan kedua kaki teman-teman berada di atas bar step, berada di atas footstep dengan baik. Ujung kedua kakinya berada di atas pedal rem dan pedal persneling untuk motor sport. Sedangkan untuk motor matic ya yang penting di atas floor step, jangan keluar-keluar dari stepnya. Oke, nah untuk tipe motor BB ataupun motor matic, silakan lututnya karena nggak ada
kondisi menjepit tangki, silakan yang penting posisinya jangan terlalu melebar, melebihi lebar terluar dari motor. Oke, dari leksil atau tebeng biasanya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah keterampilan mengerem. Jadi teman-teman perlu ketahui teknik mengerem ataupun perangkat sistem rem ini adalah salah satu kunci keselamatan kita di jalan. Oke, karena beberapa ada yang mungkin kondisi terjadi sebuah kecelakaan karena pengeremannya yang nggak bagus ataupun fungsi remnya yang tidak maksimal. Oke, sini saya akan coba merefresh juga tentang karakter pengereman. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita berada di atas sepeda motor melakukan pengereman, seolah ataupun beban berat kendaraan dan beban pengendara itu ditopang ataupun berpindah ke roda depan karena jalannya motor ke depan. Jadi ketika terjadi pengereman itu seolah semua tertumpu di roda depan. Nah, berikutnya ini teknik pengereman yang benar. Dua rem depan belakang bersama-sama kita fungsikan, tetapi lebih kuat yang rem depan. Oke, silahkan teman-teman mungkin banyak yang masih kebiasaannya lebih kuat yang rem belakang, silahkan untuk dipelajari lebih lanjut, untuk dibiasakan untuk lebih kuat rem yang depan sekitar 60-70%. Oke, jadi jangan terlalu ekstrim juga, karena ada beberapa efek yang akan timbul. Nanti akan coba kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, dua rem bersamaan lebih kuat yang rem depan dan tekniknya adalah meremas atau squeeze. Jangan dihentak, jangan mendadak, jangan ngeget ya istilahnya. Oke, tekniknya smooth squeeze. Oke, nah satu lagi teknik pengeremannya ketika kita melakukan pengereman. Kalau kita posisi jalan, kita boleh sedikit menunduk seperti ini ya, boleh sedikit membungkuk karena mengurangi terpaan angin biar laju motornya lebih loss ya, tapi nggak loss dol ya, lebih loss, lebih istilahnya hambatan di tubuh kita lebih kecil karena sedikit menunduk. Ketika kita terjadi pengereman, silahkan tubuhnya sedikit ditegakkan dari posisi agak menunduk, ketika mengerem harus sedikit ditegakkan. Kenapa? Ini untuk menambah beban roda belakang biar tetap lengket dengan aspal, dengan jalan, biar lebih ngegrip. Oke, kondisinya seperti itu. Ataupun biar enggak terangkat bagian motor sisi belakangnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran pengereman. Oke, kalau di yang gambar atas itu kondisi pengereman yang rem depan lebih kuat tapi secara ekstrim. Oke, jadi sampai roda belakangnya terangkat ataupun stupi. Ini dengan catatan si pengendara ini skillnya sudah cukup mumpuni. Oke, terus kondisi jalan yang dilaluinya kondisi standar beraspal yang bagus, tidak ada mungkin air ataupun pasir ataupun mungkin minyak yang ada di jalan ini, dan kondisi setangnya lurus. Jadi ketika sedikit setangnya miring, hajar langsung ke rem depan secara ekstrim, nah pasti akan jatuh, ya pasti akan crash. Oke, sedangkan yang ketiga yang gambar bawah, ini kebiasaan ketika mengerem belakang terlalu kuat, ini hasilnya seperti ini, slip, sliding, ataupun bahasanya apa biasanya? Mosek ya, benar ya? Nah, oke, kondisinya seperti itu. Roda belakang sudah terkunci, sudah berhenti, tapi motor tetap melaju. Ini justru semakin susah dikendalikan, karena motor yang kondisi melaju dengan kondisi locking ataupun roda belakangnya ngosek, itu statusnya kayak motor yang liar, bloyor motornya, susah dikendalikan. Yang benar seperti apa? Nah ini gambar yang tengah itu yang benar.
Pengereman menggunakan rem depan dan rem belakang secara bersamaan, lebih kuat yang rem depan. Oke. Apa istilahnya? Definisi pengeremannya seperti ini. Oke, yang pertama adalah postur tubuh tetap, tidak bergerak ke depan atau ke belakang. Oke, yang kedua tutup putaran gas. Jadi sebelum teman-teman melakukan pengereman, yang paling penting adalah pastikan gasnya tertutup dengan rapat, ditutup dengan rapat. Oke. Yang ketiga tarik tuas rem depan dengan 4 jari secara meremas atau squeeze. Oke, jadi jangan cuma pakai 2 jari ya. Oke, 4 jari semua. Oke, yang keempat, secara bersamaan tekan pedal rem belakang dengan ibu jari kaki. Jangan dengan telapak kakinya, tapi sentuhannya dengan ibu jari kaki. Jangan sampai roda belakangnya terkunci, karena itu akan menambah jarak pengereman, karena akan semakin jauh. Oke. Berikutnya yang kelima, tarik tuas kopling sesaat sebelum kendaraan berhenti agar mesin tidak mati. Nah, ini teman-teman, terutama yang teman-teman cowok yang biasa menggunakan motor sport, motor dengan kopling tangan, itu yang benar ketika motornya sudah mau berhenti. Jangan begitu terjadi proses pengereman langsung dikopling, itu motornya pasti akan loss. Motornya pasti akan ini teman-teman yang ini kayaknya dari TBSM banyak ini ya. Oke, teman-teman yang dari TBSM pasti lebih tahu apa itu engine brake ya. Oke, ataupun gaya balik dari motor tersebut ketika gas ditutup dengan gigi kecil, gigi 1 atau 2, ketika motor jalan ditutup, langsung di situ akan ada gaya balik yang membantu gondeli mesin, oke, yang membantu mesin untuk ngerem, itu namanya engine brake. Nah, ketika dikopling, dia hubungan antara mesin dengan transmisinya akan terpisah dan situ hilang engine brake-nya. Motornya akan gelonyor. Oke, yang benar ketika melakukan pengereman, ketika motor sudah mau berhenti, ketika sudah melambat, sudah mau berhenti, langsung dikopling. Dan yang keenam adalah dengan kaki kiri. Oke, ini sesuai dengan jalur lalu lintas di Indonesia, di kita itu menggunakan lajur kiri, otomatis kita menepi ke kiri dan kita turun nyaganya dengan kaki kiri. Oke, dan satu lagi kaki kanannya masih mengimbangi untuk rem belakang. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini pola-pola bahaya teman-teman pasti tahu yang namanya blind spot atau blank spot area ya. Jadi area yang tidak terlihat. Jadi teman-teman silakan perhatikan di slide-nya ada gambar motor yang disilang, yang di tengah-tengah segitiga di flip-flip ini. Ini si driver mobil di sampingnya ini, dia akan susah mengidentifikasi motor ini. Ketika si driver ini sedikit melirik, dia cuma dapat depannya ini. Ketika driver melihat dari spion samping kiri, dia yang terlihat cuma di sini. Oke, motornya nggak kelihatan. Oke, ketika si driver melihat dari spion dalam atau spion atas yang ada di mobil, dia melihatnya cuma lurus di belakang sini. Oke, di sini susah untuk diidentifikasi atau susah untuk dilihat oleh driver. Silahkan teman-teman menjauhi kondisi-kondisi seperti ini, apalagi di samping kendaraan-kendaraan yang besar, pasti blind spot areanya jauh akan lebih luas. Nah, teman-teman yang sering mengamati ya, truk-truk Pertamina, truk tangki pasti akan ada tulisan, silahkan jauhi area blind spot, karena di situ si driver akan susah mengidentifikasi motor teman-teman. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Pola-pola bahaya berikutnya adalah ini. Nah, keluar dari pertigaan ini silahkan teman-teman biasa untuk berhenti sejenak di ujung gang ini.
Silakan berhenti sejenak, walaupun tidak ada rambu stopnya, tapi silakan untuk memperhatikan arah kiri kanan teman-teman. Arah dari kiri kanan, oke. Kalau sudah benar-benar bebas free, silakan teman-teman masuk dengan perlahan. Oke, itu untuk bahaya di pertigaan. Oke, berikutnya. Nah, nih teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang di daerahnya kondisinya seperti ini, sering melewati area-area yang berliku-liku, naik turun. Nah, gambar yang kiri ini si pengendara sepeda motor pasti akan susah untuk mengantisipasi ataupun mengenali lawan arahnya atau melihat kondisi memprediksi lawan arahnya karena tertutup oleh tebing. Oke, benar ya. Silakan untuk hati-hati mengurangi kecepatan di kondisi-kondisi seperti ini. Berikutnya gambar yang kanan ini. Nah, ini sering sekali terjadi kecelakaan di area naik turun ataupun belokan yang putar balik ya, hampir putar balik seperti ini. Oke, kondisinya di sini ketika terjadi tikungan yang tajam seperti ini, apalagi kecepatan si motornya relatif agak kencang, ini pasti ada kecenderungan motornya ini akan terlempar keluar. Ini karena gaya sentrifugal. Dia sudah ambil selimit mungkin untuk ambil sisi kiri, tapi pasti ada kecenderungan terlempar keluar motornya. Oke. Di sisi lain, di lain pihak, si mobil ini dia juga cari aman. Dia lebih memilih jalur yang safe walaupun sedikit menggunakan jalur lawan arahnya. Karena kalau dia ada di tepi sini, kemungkinan di kirinya jurang atau tebing, dia juga takut ataupun antisipasi kondisi gaya sentrifugal supaya nggak terlempar keluar. Oke, biasa terjadi crash kecelakaan di area-area seperti ini. Oke, silahkan untuk lebih mewaspadai kondisi-kondisi seperti ini. Oke, berikutnya. Kondisi berikutnya adalah, oke, teman-teman jangan terlalu banyak berada di samping kendaraan yang lebih besar seperti ini ketika akan berbelok. Silakan jauhi juga. Oke, nah ini juga penyilauan teman-teman yang sering bepergian malam hari ya. Oke, silahkan teman-teman untuk lebih mewaspadai karena jarak pandang untuk di kondisi malam hari pasti akan lebih pendek. Oke, silahkan teman-teman apalagi ketika berpapasan dengan kendaraan dengan lampu depan yang sangat terang. Jangan menatap langsung di arah lampu depan tersebut ya teman-teman ya. Silahkan konsentrasi di jalurnya. Oke, silahkan untuk lebih memilih memandang ke area yang lebih gelap. Oke, gitu. Nah ini teman-teman satu lagi kondisi berbahaya untuk kondisi saat ini. Mungkin di daerah teman-teman sudah mulai hujan, benar ya? Oke. 5-10 menit pertama adalah hal yang krusial terjadi kecelakaan 5-10 menit awal hujan. Oke. Kenapa? Ya, karena ketika dari cuaca panas ke cuaca yang tiba-tiba hujan, di sini pasti akan ada terjadi perubahan suhu. Suhu di roda ataupun di aspal. Suhu ban ataupun aspal yang sudah friksinya sudah bagus, daya cengkramnya sudah merata, sudah bagus, mendadak ada gerimis ataupun hujan, di situ pasti akan ada gap ataupun jarak yang menghalangi grip roda dengan aspal. Bisa itu debu-debu atau kotoran yang terangkat terkena rintik-rintik air hujan, di situ pasti akan lebih licin. Oke, tipsnya ketika pertama awal-awal hujan, jangan langsung gas untuk menuju tempat tujuan, jangan langsung gas ingin berteduh. Oke, silahkan untuk lebih dicermati, boleh sedikit menepi, melihat tempat yang ingin teman-teman berteduhnya. Oke, jangan tergesa, karena di situ krusialnya roda pasti akan lebih licin. Oke, nah, ketika sudah hujannya mungkin sudah setengah jam, silahkan kalau teman-teman mau melanjutkan perjalanan ataupun mau pakai jas hujan dulu, oke, nggak masalah.
kondisi hujan teman-teman berjalan normal itu masih oke, nggak masalah. Kecuali hujan yang sangat lebat disertai dengan angin yang kencang, nah itu teman-teman boleh berhenti dulu. Oke, berikutnya adalah pergantian antara siang dan malam. Oke, ini juga waktu-waktu krusial di sore hari ini pasti pertama adalah adaptasi mata kita dari posisi siang hari ketika kita dibantu pencahayaan dari sinar matahari merambat ataupun beralih ke malam hari, senja hari yang pencahayaannya oleh sinar lampu jalan ataupun sinar lampu mobil atau motor. Oke, ini pasti akan lebih berbeda. Oke, silakan teman-teman untuk lebih mewaspadai, lebih mengurangi kecepatan, apalagi biasanya sore-sore hari banyak serangga berterbangan. Oke, sudah banyak serangga malam yang keluar. Oke, itu sangat mengganggu untuk teman-teman. Oke, itu untuk tips-tips di kami. Oke, mungkin cukup itu saja ya. Sudah berapa lama nih? Sudah 30 menit ya. Oke, teman-teman, tips dari saya mungkin itu dulu. Silakan yang masih ingin tanya boleh ditulis di Zoom chat-nya. Nah, sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman bisa aplikasikan, bisa dipraktekkan ketika teman-teman berkendara di jalan raya, baik pulang dari sekolah ataupun berangkat ke sekolah ataupun jalan-jalan sore. Minimal teman-teman bisa aplikasikan ke diri teman-teman sendiri. Kalau mau lebih bagus, silahkan di-share, diceritakan ke orang-orang terdekat, keluarga tercinta, ataupun teman-teman yang belum punya kesempatan untuk ikut di Zoom meeting ini. Oke, silahkan disampaikan bahaya-bahaya di jalan seperti apa. Oke, satu lagi, kita ada yang namanya tagline untuk keselamatan berkendara, yaitu cari aman. Oke, apa itu cari aman? Ya, oke, silakan teman-teman untuk lebih punya pola pikir bahwa jaket dan helm itu bukan cuma sebuah kebutuhan untuk keselamatan, tapi sudah merupakan sebagai lifestyle ataupun gaya hidup teman-teman. Ketika berkendara wajib helm, jaket itu sudah sebagai gaya hidup teman-teman di jalan. Oke, mungkin itu. Nah, waktunya sudah habis. Waktu kita kembalikan ke Pak Iqbal. Oke, mungkin dari saya cukup. Saya akhiri. Banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati.